Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai benda secara umum dan hak kebendaan. Benda secara umum, pengertian benda dan hukum benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Sedangkan hukum benda merupakan peraturan yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan. Menurut pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda atau jak adalah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pengaturan hukum benda. Hukum benda diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat tertutup. Artinya, ketentuan yang ada di dalamnya harus dipatuhi dan tidak dapat dikesampingkan. Pembedaan macam-macam benda. A. Benda berwujud dan benda tak berwujud. Benda berwujud merupakan benda yang dapat ditangkap dengan panca indera, sedangkan benda tidak berwujud merupakan benda yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Contohnya seperti hak. Yang B. Benda bergerak dan benda tak bergerak. Benda bergerak dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, benda bergerak menurut sifatnya merupakan benda yang dapat dipindahkan, contohnya kursi. Yang kedua, benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak atas benda yang bergerak. Contohnya seperti hak atas surat-surat berharga. Sedangkan benda tak bergerak dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, benda tak bergerak menurut sifatnya merupakan tanah atau bangunan dan segala sesuatu yang melekat di atasnya. Contohnya seperti pohon. Yang kedua, benda tak bergerak menurut tujuannya harus bersatu dengan benda tak bergerak, misalnya pada rumah, paku dan kaca yang bersatu dengan dinding. Yang ketiga, benda tak bergerak menurut ketentuan undang-undang, yaitu berwujud hak-hak atas benda-benda yang tak bergerak, seperti hak memakai atas benda tak bergerak. Yang C, benda yang dipakai habis dan benda yang dipakai tidak habis. Benda yang dipakai habis merupakan benda yang bentuk aslinya habis ketika dinikmati kegunaannya. Sedangkan benda yang dipakai tidak habis adalah benda yang aslinya tidak habis ketika dinikmati penggunanya. Yang D, benda yang dapat dibagi-bagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Yang E, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Benda yang akan ada diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama relatif. Benda yang sudah ada tetapi belum menjadi kewenangan pihak yang mengikatkan diri atas yang bersangkutan. Yang kedua itu absolut, bendanya itu benar-benar belum ada. Yang F, benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Benda terdaftar merupakan benda yang kepemilikannya harus didaftarkan terlebih dahulu. Benda tidak terdaftar adalah benda yang kepemilikannya cukup dengan menguasai secara nyata. Yang G, benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Benda dalam perdagangan merupakan benda yang dapat menjadi objek perjanjian. Sedangkan benda di luar perdagangan adalah benda-benda untuk kepentingan umum, contohnya seperti dermaga. Yang keempat ada UU-PA nomor 5 tahun 1960 dan buku 2 KUH Perdata. A. UU-PA nomor 5 tahun 1960. UU-PA nomor 5 tahun 1960 ini disahkan pada tanggal 24 September 1960 dan memuat peraturan dasar pokok-pokok agraria. UU-PA dijalankan atas ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. UU-PA nomor 5 tahun 1960 mengatur tentang hak milik tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak pembukaan tanah, dan hak memungut hasil hutan. Selanjutnya tentang buku 2 KUH Perdata. Buku 2 KUH Perdata ini mengatur tentang benda, hak kebendaan, dan juga mengatur tentang hukum waris. Buku 2 KUH Perdata juga mengatur hak-hak lain yang bukan kebendaan, tetapi memiliki persamaan dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan kepada kreditur seperti privilege atau hak istimewa, hak retensi, dan hak reklame. Yang kelima adalah hak perdata dan hak kebendaan. Hak perdata ialah hak yang diberikan oleh perdata kepada seseorang sebagai subjek hukum. Hak perdata ini dibagi menjadi dua, yaitu hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak ialah hak pemberian wewenang kepada setiap orang untuk melakukan sesuatu yang harus orang lain hormati. Hak mutlak sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Hak kepribadian, 2. Hak yang terletak pada hukum keluarga, 3. Hak kebendaan. Sedangkan hak nisbi atau hak perorangan adalah hak yang timbul akibat perhutangan. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak-hak kekuasaan atas suatu benda
Hak kebendaan disebut juga dengan hak mutlak atau hak jamak arah. Hak kebendaan dibagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Hak benda untuk kenikmatan, 2. Hak benda untuk atau sebagai jaminan. 6 adalah pembedaan hak-hak kebendaan. Pembedaan hak-hak kebendaan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hak kebendaan yang bersifat jaminan, yaitu hak gadai, hipotek, dan fidusa. Yang kedua, hak kebendaan menurut aspek hukum perdata, yaitu hak mutlak atas benda dan memberikan kekuasaan atas benda tersebut. Hak ini biasa disebut sebagai hak mutlak, yaitu hak yang memberikan kenikmatan, atau hak eigendom, atau hak milik dan bezit. Asas-asas hak kebendaan. Hak kebendaan memiliki asas-asas yang terbagi sebagai berikut. 1. Asas sistem tertutup, yaitu hak kebendaan bersifat limitatif, yang terbatas hanya pada undang-undang, sehingga hak-hak baru tidak diperkenankan. 2. Asas hak mengikuti, yaitu hak kebendaan mengikuti kepada tangan siapapun benda tersebut berada. 3. Asas publisitas, yaitu memberikan pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan melalui pendaftaran secara resmi. 4. Asas spesialitas, yaitu menunjukkan secara detail wujud nyata dari pihak kepemilikan kepada lembaga. Detail memuat bentuk, batas, letak, dan luas benda. 5. Asas totalitas, di mana seorang pemilik menguasai benda dari berbagai bagian. Misalnya, seorang yang memiliki rumah, maka bagian-bagian dari rumah itu secara total adalah miliknya, meliputi jendela, pintu, kusen, dan lainnya. 6. Asas perlekatan lahir dari asas totalitas, di mana suatu benda dan bagian-bagiannya menjadi satu dengan benda pokok. 7. Asas pemisahan horizontal, yaitu penganutan asas hukum adat. 8. Asas dapat diserahkan, yaitu kepemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan benda. 9. Perlindungan bagi pihak yang beritikat baik untuk menyerahkan hak kebendaan, meskipun pihak tersebut tidak memiliki kewenangan. Cara memperoleh hak kebendaan. Ada beberapa cara untuk memperoleh hak kebendaan, seperti yang pertama, melalui pengakuan. Benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya, atau res nullius, kemudian didapatkan dan diakui oleh seseorang yang mendapatkannya, dianggap sebagai pemiliknya. Kedua, melalui penemuan. Benda yang semula milik orang lain akan tetapi lepas dari penguasaannya karena misalnya jatuh di perjalanan. Maka barang siapa yang menemukan barang tersebut dan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya menjadi pemilik barang yang ditemukannya. 3. Melalui penyerahan. Cara ini yang lazim, yaitu hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan berdasarkan alas hak res titel tertentu seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, warisan, dan sebagainya. Dengan adanya penyerahan, maka titel berpindah kepada siapa benda itu diserahkan. Yang keempat, dengan daluarsa. Barang siapa menguasai benda bergerak yang dia tidak ketahui pemilik benda itu sebelumnya, misalnya karena menemukannya, hak milik atas benda itu diperoleh setelah lewat waktu 3 tahun sejak orang tersebut menguasai benda yang bersangkutan. Untuk benda tidak bergerak, daluarsanya adalah jika ada alas hak 20 tahun, jika tidak ada alas hak 30 tahun. Melalui perwarisan, hak kebendaan bisa diperoleh melalui warisan berdasarkan hukum waris yang berlaku, bisa hukum adat, hukum Islam, atau hukum barat. Yang keenam, dengan penciptaan. Seseorang menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupun sama sekali baru, dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu. Yang ketujuh, dengan cara ikutan atau turunan. Hapusnya hak kebendaan. Hak kebendaan dapat hapus atau lenyap karena hal-hal berikut. Yang pertama, bendanya lenyap atau musnah. Karena musnahnya sesuatu benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap. Yang kedua, karena dipindah tangankan. Hak milik, hak pemungut hasil atau hak pakai menjadi hapus bila benda yang bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain. Yang ketiga, karena pelepasan hak. Yang keempat, karena kadaluarsa. Daluarsa untuk barang tidak bergerak pada umumnya 30 tahun karena ada alas hak. Sedangkan untuk benda bergerak 3 tahun.
Yang kelima, karena pencabutan hak. Penguasa publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tertentu dengan memenuhi syarat harus didasarkan suatu undang-undang yang dilakukan dan untuk kepentingan umum dengan ganti rugi yang layak. Sekian video dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.